tak berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 26 Juni 2025, dan kami mengangkat mengenai topik hari ini, Torang Baku Bae dengan cara restoratif justice. Dan tentu saja sudah menghadirkan narasumber yang berasal dari Kejati, Sulawesi Utara, dan nantinya kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, berdialog dengan narasumber yang berada di studio hari ini di 0821 9583 5080. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda, dan kita menyapa dua narasumber yang berada di studio pagi hari ini. Pak Mustari Ali SHMH sebagai Kasih Oharda Kejati Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk bersama kami di studio pagi hari ini. Dan yang kedua Bapak Philo Paliama SH sebagai Staf Pidum Kejati Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Philo. Selamat pagi. Iya, senang sekali kita mengangkat topik mengenai Torang Baku Bae dengan cara restoratif justice. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan restoratif justice ini, Pak? Saya ke Pak Mustari Ali, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Manado. Kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada saat ini sebenarnya kembali menyapa seluruh pendengar terkait dengan pelaksanaan Jaksa Menyapa. Untuk topik hari ini, topik besar yang kami angkat adalah Torang Baku Bae dengan restoratif justice. Itu sengaja kami angkat, sebenarnya rekan-rekan juga dari Kejaksaan Negeri Sulawesi Utara juga sudah sering mengangkat tema-tema besar terkait restoratif justice. Cuman ini karena salah satu yang menjadi pointers dari pimpinan untuk pelaksanaan khusus kami di bidang pidum terkait dengan restoratif justice. Jadi kalau pengertian sendiri restoratif justice itu adalah keadilan restoratif, adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional, yaitu yang fokus pada pembinaan pelaku. Karena restoratif justice itu bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. Jadi RJ ini bagaimana antara korban dengan tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka itu sudah kembali, nanti kalau sudah pelaksanaan RJ itu sendiri akan kembali kepada posisi semula. Jadi restore pemulihan kembali. Jadi bagaimana kondisi dari yang sebelum terjadi tindak pidana itu dikembalikan pada posisi semula. Jadi tidak ada lagi rasa dendam, rasa ketakutan, kecemasan seperti itu, kondisi-kondisi yang kita lihat untuk melaksanakan restoratif justice itu sendiri, seperti itu. Iya, untuk kasus-kasus seperti apa Pak untuk diadakan restoratif justice, syarat seperti apa dan yang kasus seperti apa? Baik, untuk penekanan dari pimpinan terkait pelaksanaan restoratif justice sendiri di kami selama ini itu sudah berlangsung dari tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan restoratif justice sendiri. Jadi ada beberapa, jadi tidak semua perkara yang bisa di restoratif justice, dalam artian ada penekanan tertentu, misalnya perkara itu ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2,5 juta. Kemudian itu bukan
si tersangka itu bukan melakukan atau tidak pernah melakukan tindak pidana seperti itu. Jadi ada beberapa lebih cenderung kepada orang dan harta benda terkait seperti itu. Iya. Misalnya lebih spesifik yang terakhir kami melaksanakan itu terkait di Kejaksaan Negeri Tomohon yang baru hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin kita laksanakan itu terkait kasus penelantaran anak dan istri. Jadi yang tindak pidana itu kalau di tindak pidana yang lain itu terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Cuman spesifikasi kasus posisinya itu penelantaran terhadap keluarga, istri dan anak. Jadi setelah kami upayakan pendekatan dengan, tapi Kejaksaan Negeri Tomohon yang melaksanakan, itu kami tahu karena itu diekspos ke kami juga, dan kami teruskan ke pimpinan di Jakarta dan sudah diekspos. Itu penelantaran sudah sejak hampir 2 tahun dia tidak menafkahi keluarga, istri dan anaknya, dan pada saat dilaporkan ke polisi ada perkara itu kami terima berkasnya, kami laksanakan. Pada saat tahap 2 kami upayakan untuk dikasih ruang untuk tersangka dan korban untuk mediasi dengan jaksa fasilitatornya untuk melaksanakan mediasi. Ternyata mereka mau untuk rujuk kembali. Jadi pada saat rujuk itu kita mengharmoniskan kembali keluarga karena ada anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian keluarga dalam hal ini kedua orang tua, ayah dan ibunya seperti itu. Jadi kemudian ada perkara-perkara yang lain, misalnya 351 yang penganiayaan ini sudah secara umum sudah sering terjadi juga. Bagaimana harmonis ini untuk kondisi di Sulawesi Utara, mohon maaf, pemicu dari terjadinya tindak pidana itu untuk khusus yang bersinggungan dengan penganiayaan, pembunuhan ataupun akibat dari cap tikus lagi. Tapi setelah kita upayakan mediasi ya, tapi itu tidak 351 yang perkara-perkara yang mudah, yang mudah itu lukanya bisa sembuh. Seperti itu kita upayakan melaksanakan restoratif justice. Itulah tujuan kenapa kita mengangkat tema besar torang baku bae dengan cara restoratif justice. Jadi restoratif justice itu mengembalikan kondisi pada kondisi semula. Jadi harmonisasi di dalam masyarakat itu tercipta kembali. Itu kondisinya. Iya. Kalau saya ke Pak Vilo Paliama ya. Pak Vilo, seperti apa yang ditangani selama ini untuk restoratif justice? Kasus-kasus seperti apa yang ditangani, terus bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut? Silakan Pak Vilo. Ya, selamat siang untuk kesempatan diberikan. Untuk sampai saat ini untuk beberapa perkara yang sering ditangani berdasarkan dari acuan yang tadi disampaikan, bahwa ancaman pidananya harus di bawah 5 tahun. 5 tahun. Jadi sering paling banyak perkara yang kami tangani untuk perkara RJ-nya yang untuk kami selesaikan dengan cara restoratif justice, pada umumnya perkara 351, Bu. Misalnya perkara-perkara penganiayaan, ataupun perkara-perkara bisa juga 363 pencurian, tapi yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. 5 tahun. Ya, Ya. seperti itu. Terus kelanjutannya seperti apa Pak? Dari kasus-kasus ini yang diadakan restoratif justice. Ya, semuanya sudah bisa diselesaikan. Kita kembalikan seperti keadaan semula, Bu. Dan kemudian intinya di antara tersangka dan korban. Ada perdamaian, dan juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat seperti mungkin kepala desa atau lurah atau camat setempat, kemudian juga dengan tokoh dengan keluarga korban maupun tersangka, supaya disaksikan oleh semua orang di situ bahwa perdamaian ini sudah diselesaikan secara damai, dan apabila di kemudian hari ada efek-efek dampak-dampak selanjutnya bisa dibuktikan bahwa dengan sudah terjadi perdamaian tersebut. Iya. Terus kalau misalnya sudah terjadi hukuman seperti yang disebutkan tadi bahwa di bawah 5 tahun ya. Jadi dia tetap masuk ya, tetap menjalani hukuman tersebut. Silakan jadi Pak begini, untuk pelaksanaan restoratif Mustari. justice sendiri itu memang Iya. prosesnya Bu ya, secara teknis Iya. pada saat jadi berkas perkara dari penyidik Polri yang dilimpahkan ke kita. Iya. Pada saat itu kita
pada saat pelaksanaan penuntutan kita akan melihat, kita jaksa ada fasilitator untuk memediasi kira-kira ini bisa enggak kalian itu korban dengan tersangka dimediasi untuk dilakukan restoratif justice. Masalah penahanan, dia kalau sudah jadi posisi penahanan tetap ditahan seperti biasa, tidak seperti melaksanakan hukum acara. Jadi pada saat dia tahap 2 apapun itu sudah selesai dan kita pada saat ekspos dengan pimpinan dan disetujui dengan dikeluarkan SKP 2 dari pimpinan, saat itu juga dia dikeluarkan. Jadi penahanan itu selesai. Jadi tapi dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan tadi, semua persyaratan administrasi, persyaratan teknis dalam pelaksanaan mediasi itu sudah dilaksanakan. Jadi kedepannya sudah tidak ada lagi beban, tidak ada rasa dendam antara korban tersangka, itu sudah selesai dan si tersangka itu sudah bisa dikeluarkan dengan petunjuk pimpinan dengan mengeluarkan surat SKP 2 seperti itu. Iya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita break sejenak untuk pesan-pesan berikut ini dan tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami kembali untuk Anda di Dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini, Kamis 26 Juni 2025, dengan mengangkat topik Torang Baku Bae dengan cara restoratif justice dengan dua narasumber yang berada di studio, Bapak Mustari Ali SHMH sebagai Kasih Ohara Kejati Sulut dan Bapak Filo Paliama SH sebagai staf Pidum di Kejati Sulawesi Utara. Kita berbicara mengenai restoratif justice. Ya, kita kembali ke Pak Mustari. Seperti dikatakan tadi bahwa ini merupakan program unggulan sebenarnya dari Kejaksaan Tinggi ya negara, dan seperti apa Pak menjadi program unggulan sebenarnya ini restoratif justice? Dasar apa yang mendasari sebenarnya? Baik, terima kasih Ibu. Untuk kenapa di salah satu menjadi program unggulan dari Kejaksaan Republik Indonesia, ini filosofi atau awal mula terjadinya itu kita mungkin ingat perkara-perkara yang sebelum-sebelumnya itu kasus kakao, kasus nenek yang ya pencurian kayu, iya. Kasus sendal yang di Makassar, iya. Itu kondisi-kondisi itu yang nilainya tidak seberapa, tidak seberapa, dan itu mengetuk hati nurani, mengetuk rasa iba dari masyarakat. Kok perkara seperti ini bisa harus sampai ke pengadilan seperti itu. Nah, dengan kondisi-kondisi itu pimpinan mengeluarkan petunjuk, memberikan kita arahan agar, dan memang itu hukum acara ada di peraturan itu ada. Ayo kita buat ketentuan atau yang tadi
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang restoratif justice. Jadi tujuan awalnya itu lagi kembali agar masyarakat itu bisa harmonis. Pendekatan ini adalah untuk mencari solusi yang baik. Iya. Restoratif itu sebagai korektif, rehabilitatif, mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan perdamaian. Jadi kenapa yang hanya 2,5 juta kakao berapa sih? Sendal berapa sih? Iya. Itu pun rasa keadilan masyarakat itu setelah sampai di pengadilan, setelah di blow up oleh pemberitaan, kok sampai seperti ini. Nah, dengan kondisi terciptanya pelaksanaan restoratif justice, diharapkan masyarakat itu tidak harus sampai ke pengadilan, kita diselesaikan secara baik-baik, kita secara damai, supaya harmonisasi itu juga tercipta di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua juga, yang kedua juga pelaksanaan, kalau itu tidak dilaksanakan, nanti di rutan, itu di lembaga pemasyarakatan itu penuh dengan, sudah over capacity lah sekarang. Hanya untuk perkara-perkara yang sebenarnya kayak 351 penganiayaan, 362 yang pencurian yang hanya seberapa nilainya, 378 penipuan penggelapan itu yang tidak seberapa, kemudian penelantaran yang hanya tidak secara fisik atau psikis yang bisa diselesaikan. Kenapa tidak? Itu petunjuk-petunjuk pimpinan, filosofi sehingga terjadinya yang dimaksud dengan restoratif justice, supaya tercipta kembali lagi ke restore, kembali ke keadaan semula. Petunjuk pimpinan seperti itu dilaksanakan. Ya. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kami tetap mengajak Anda dan mengundang Anda berpartisipasi untuk bertanya, berdialog kepada dua narasumber yang ada di studio untuk hari ini dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di 0821 9583 5080. Sekali lagi di telepon kami 0821 9583 5080. Ini mengangkat topik Torang Baku Bae dengan cara restoratif justice ya. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan, tetapi hanya bisa juga lanjut ke tingkat-tingkat seperti itu ya Pak ya. Seperti yang disebutkan tadi nenek itu yang menjadi juga viral, yang menjadi perhatian semua orang barangkali ya. Yang terakhir juga baru-baru ini ada seorang nenek yang diadili ya di pengadilan di Bali ya. Oke, ya silakan untuk Anda yang ingin masuk bergabung bersama kami, silakan. Ya halo. Halo. Iya, halo selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai Bitung, iya. Silakan Ya. Pak, pertanyaan Anda. Ya, kepada narasumber yang saya hormati, topik hari ini kita teringat dengan suatu mau bilang peristiwa, tapi itu sudah terjadi dalam keadaan aman. Tapi ini bukan soal pencurian, bukan soal apa, tapi soal hubungan pacaran. Pacaran antara ya kedua orang yang saling mencintai, Iya. tetapi masih posisinya masih di bawah umur. Satu 16 tahun, satu 15 tahun. Awalnya Iya. hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua. Orang tua protes, terutama memprotes laki-laki karena posisi istrinya hamil. Minta pertanggungjawaban. Bahkan mereka mengadukan untuk mau lapor polisi dan lain-lain. Iya, langsung saja Pak Sagai ke pertanyaannya seperti apa? Tapi kita hadir di situ, untuk bertemu kepada kedua orang ini. Mereka bilang mereka saling cinta. Tapi kita bilang dari sisi hukum mereka belum bisa untuk mau pernikahan. Bagaimana dengan orang tua? Langsung saja Akhirnya Pak Sagai. Iya. Ya. Langsung ke pertanyaannya seperti apa Pak Sagai? Ya, jadi akhir pertanyaan. Akhir pertanyaan. Iya. Kemudian keluhan mereka temui kedua orang tua. Akhirnya kita yakinkan kedua orang tua untuk agar daripada kita bawa di bidang hukum, bagaimana dengan anak-anak ini?
Akhirnya kedua orang tua menyetujui. Nah, kita cari jalan karena masih di bawah umur, mereka dinikahkan. Mereka dinikahkan. Tapi untuk catatan sipil belum. Nanti usia di atas 17 tahun baru di catatan sipil. Sampai sekarang kehidupan keluarga mereka aman-aman saja. Apakah yang saya lakukan ini sama dengan topik ini? Itu pertanyaan. Iya. Oke, terima Ya, kasih. cuma itu Iya. pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Sagai Ya. dari Bitung ya. Oke. Jadi kalau ada yang menyusul di belakang Pak Sagai silakan biar ditampung sekaligus. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082195835080. Oke, langsung saja Pak Mustari atau Baik. Pak Filo yang akan menjawabnya. Iya. Baik, Pak Saga ya, Iya. dari Bitung. Pertanyaan bagus. Jadi untuk pelaksanaan yang Bapak sudah pernah laksanakan itu, Pak, memang itulah tujuan. Sebenarnya ya, kalau memang sudah sampai ada laporan ke kepolisian, memang agak sedikit ribet, Bapak, ya kan? Tapi memang pada saat memang masih ada mediasi antar keluarga, pihak perempuan dan laki-laki untuk dinikahkan misalnya, itulah prosesnya. Itu kita mengurangi, intinya kalau RJ itu sendiri itu akan dilaksanakan apabila berkas sudah ada. Tapi pada saat itu belum terjadi dan seperti yang sudah Bapak laksanakan, itulah model-model restoratif justice yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terus kita jaga. Intinya kita mengharmonisasikan dua orang, tapi itu jangan jadi kebiasaan atau seperti apa, karena ya sekarang model-model maaf kata hubungan pacaran anak-anak yang masih di bawah usia, yang masih usia sekolah, tapi kalau memang itu harus dinikahkan, sayang untuk kelanjutan masa depannya yang tidak ada, yang masih sekolah terus sudah kawin, sudah ada akan anak, itu kondisi-kondisi itu bukan berarti setelah yang Bapak laksanakan oh boleh kok orang nanti orang sempurna bekeng seperti itu dihindari. Iya. Peran fungsi tokoh masyarakat, tokoh adat misalnya, tokoh agama, itu mengingatkan jangan sampai ada kondisi-kondisi itu akan terulang. Tapi yang Bapak sudah laksanakan sudah baik, cuman akan lebih baik lagi kalau memang kita mengadvis, memberikan bantuan apa istilahnya, pemahaman kepada masyarakat sekitar kita, jangan sampai masuk ke wilayah situ. Kalau masuk ke wilayah situ, kalau dengan kondisi-kondisi seperti itu, yang masih anak-anak 16 tahun masih butuh sekolah, sudah putus, sudah harus berkeluarga, harus menjaga anak, berarti masa depan kurang bagus seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke, ini ada WA yang masuk ya. Oke, ada telepon yang masuk. Iya, halo. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di Bisa mana? menyapa. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Cliff dari Oke, Motoling. Cliff Jakarta dari Selatan. Motoling. Silakan pertanyaan Anda, Cliff. Selamat pagi kedua narasumber ya. Iya. Selamat Pak. pagi, selamat Oke, pagi. Pak. Sebetulnya ini RJ ini sudah berapa kali diangkat kan? Topik-topik sebetulnya itu harus berbeda. Karena kami pendengar setia, jadi tolong berikut-berikut harus dihadirkan topik yang berbeda. Tapi tidak apa-apa. Karena ada pertanyaan yang saya mau tanyakan. Begini Pak, ketika ada sudah laporan ke polisi, itu berapa lama proses terus limpahkan ke kejaksaan? Prosesnya berapa lama? Soalnya saya pernah, keluarga kami mengalami, itu pencurian di rumah, tapi anak di bawah umur Pak. SMP, pencurian lah begitu. Itu kerugian itu memang hampir 50 juta kan. Terus sudah ada surat pernyataan dari mereka, sudah tanda tangan dari orang tua mengembalikan, tapi dikembalikan hanya berapa persen lah, taruhlah 4 juta. Itu 3 anak. Dan kira-kira apakah ketika laporan itu belum dicabut, itu bisa kembali begitu? Kadang laporan itu diusut kembali. Karena belum pernyataan mereka akan mengembalikan uang hampir 50 juta itu belum semua kan, baru 4 juta totalnya. Tapi mereka waktu itu, tapi sudah 5 tahun, sudah lama sih. Tapi waktu itu masih SMP, sekitar 14 tahun. Tapi ketika kami mengusut kembali, apa itu laporan harus diulang, apa itu bisa Pak? Oke. Bisa terus. Jadi pertanyaan pertama, berapa lama ketika kita melapor ke polisi,
ke kejaksaan itu berapa lama prosesnya. Pasti ada waktu kan, ketika ada waktu pasti gimana. Berarti kepolisian yang menahan surat begitu apa? BAP kan? Berkas acara pemeriksaan begitu. Oke. Jadi tolong jelaskan dari Bapak jaksa-jaksa. Itu saja, terima kasih. Selamat Oke, pagi. iya terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Silakan di belakang Cliff, silakan yang ingin menelpon. Terus ya silakan. Halo, halo. Iya selamat pagi. Halo. Iya halo. Halo. Iya, halo. Iya terputus mungkin ya. Oke, iya kita ke pertanyaan di WA. Iya. Ibu Aprili di Bitung, bagaimana dengan pelaku tindakan seksual yang masih usia SMK, masih di bawah umur? Mereka sudah berbuat kriminal tetapi dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihak keluarga korban tidak mau berdamai dengan pihak keluarga tersangka. Apa delik aduan untuk kasus tersebut? Terima kasih Pak Jaksa dan host. Ya, sekaligus ya dengan Cliff tadi yang menjawab Pak Mustari atau Pak Vilo. Iya, silakan. Pak Cliff ya, memang kami sudah sering itu saya sampaikan awal tadi untuk jaksa menyapa dari rekan-rekan juga dari Kejaksaan Negeri sudah sering menyampaikan restoratif justice, yang diangkat tentang restoratif justice. Tapi nyatanya juga kan Pak Cliff masih ada juga pertanyaan, ya kan? Kita sudah banyak juga, tapi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Pak Cliff ya, untuk berapa lama berproses? Kalau misalnya secara hukum acara pidana itu kewenangan penyidik ini kalau misalnya ditahan ya, itu misalnya perkara 351 itu penahanan itu kalau dia normalnya itu penahanan penyidik 20 tambah 40 plus 30 plus 30 untuk PN1 PN2. Yaitu masa penahanan yang dilaksanakan itu kewenangan penyidik. Untuk menjadi berkas kalau misalnya untuk perkara gampang, kategorikan gampang 351 misalnya penganiayaan, kalau misal itu cepat di luar 24, 20, 40, 30 berarti 120 hari. Kalau di 60 hari pertama penyidik sudah menyampaikan itu tahap 1 dan itu sudah kami nyatakan P21, di 60 hari pun itu bisa, di 30 hari pun bisa kalau itu penyidik cepat untuk membawa ke berkas kepada kami. Dan itu sudah nyatakan lengkap. Dan berprosesnya juga kalau memang itu mau dilaksanakan RJ, di dalam wilayah itulah kami akan laksanakan. Intinya pada saat pelaksanaan RJ itu dilaksanakan pada saat tahap 2 karena RJ itu khusus di kejaksaan, karena di kepolisian juga ada pelaksanaan RJ juga, di pengadilan juga ada pelaksanaan RJ. Jadi wilayah pelaksanaan RJ itu sendiri tergantung di mana akan dilaksanakan. Kalau misalnya itu mediasi itu baru berhasil pada saat di kejaksaan, berarti kita laksanakan pada saat tahap 2 kita akan mediasi dan kita akan lakukan pimpinan. Itu kurang lebih kalau misalnya dia penahanan 30 hari pertama sudah selesai, berarti kita selesai 30 hari pertama. Kalau misalnya dia ke 120 hari juga, ya kita 120 hari juga, seperti itu kondisinya. Jadi masalah berapa lama untuk berproses itu relatif tergantung penyidik menyelesaikan berkas itu dan kita menyatakan P21, kita laksanakan tahap 2, kapan itu kita bisa laksanakan. Untuk proses itu sendiri akan berproses, kita akan terus ke pimpinan ke Jakarta itu memakan waktu kurang lebih 1 minggu, itu sudah selesai dari kegiatan pra-ekspos, dari media sampai pra-ekspos sampai dengan putusan pimpinan itu kurang lebih 1 minggu kita bisa laksanakan. Yang penting itu administrasi semua kita sudah laksanakan. Kemudian terkait dengan apakah bisa diangkat kembali kalau misalnya itu perkara sudah selesai, itu kalau ranahnya masih penyidik ditutup atau dibuka dengan SP3 atau apa itu ranahnya masih penyidik. Tapi kalau sudah masuk ke kejaksaan itu tidak ada lagi bilang mau ditutup atau apa, itu kan kita akan berproses sampai di pengadilan. Kita tidak punya kewenangan untuk menutup suatu perkara, apalagi ini korban sudah memberikan 4 juta, berarti mediasi awal pelaksanaan itu yang kerugian 50 juta, korban serahkan 4 juta, itu berarti masih proses di penyidikan. Kalau penyidik dengan kondisi misalnya restoratif justice di tingkat kepolisian juga mau untuk melaksanakan dan itu sudah selesai, silahkan. Tapi kalau intinya restoratif justice itu tidak ada apa istilahnya saling, bukan setelah mereka bayar ini tutup, bukan seperti itu. Jadi intinya tidak ada apa ya. Jadi itu masyarakat akan kembali normal, jadi tidak ada paksaan seperti itu. Jadi kalau
Iya, tanpa syarat, Tanpa tanpa syarat. Jadi kalau misalnya sudah, kalaupun mereka membayar misalnya penganiayaan, mereka membayar untuk pengobatan atau apa, silakan. Itu kerelaan dari mereka. Mereka bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Tapi kalau misalnya harus, oh ini mesti ganti sekian-sekian, memang itu salah satu poin. Tapi tetap dilaksanakan perdamaian. Kalau masih ada tagantung utang orang Manado bilang, ya harus diselesaikan dulu. Berarti restoratif justice jangan sampai ke depan 5 tahun depan, orang masih belum bayar Iya. semua. Seperti itu bahasa-bahasa Iya. yang muncul. Jadi restoratif justice itu kembali ke posisi semula seperti itu. Harus diselesaikan ya. Ya, Jadi tidak ada lagi ada menggantung. orang Manado bilang tagantung-tagantung, nanti Iya. belakangan masih ada urusan Iya, lagi ya. seperti itu. Jadi kalau betul-betul iya. diselesaikan, Diselesaikan. supaya tidak ada lagi Masalah di kemudian hari. catatan dendam atau apa Iya. seperti itu. Oke. Kemudian untuk Ibu April, ini yang kasus kurang lebih sama yang disampaikan oleh Pak Sagai tadi, betul Bu, untuk perkara yang bersinggungan dengan anak itu ada undang-undang perlindungan anak. Kalaupun dia misalnya sampai di pengadilan, itu anak itu tetap diberlakukan seperti proses persidangan seperti biasa, tapi ada hal-hal khusus yang dilaksanakan oleh kami jaksa dan oleh hakim. Tapi kalau misalnya dia masih bisa dicabut, memang ini delik aduan. Kalau memang ini masih bisa dicabut, pada saat proses penyidikan polisi itu bisa dicabut dan rentang waktu tertentu 3 bulan maksimal. Kemudian kami juga seperti itu di kejaksaan, di pengadilan juga seperti itu. Kalau memang bisa dicabut, laporan pengaduannya bisa dicabut, bisa dicabut. Jadi hukum acara memungkinkan seperti itu. Oke. Iya, kita terima telepon dulu. Iya, halo. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Iya, dengan Pagi menjelang Iya. siang, dengan Pak siapa di mana? Pak Jeffrey dari Oke. Bitung. Pak Jeffrey di Bitung. Oke, silakan Pak Jeffrey, pertanyaan Anda apa? Iya. Selamat pagi narasumber. Selamat pagi Pak Jeffrey. Pertanyaan saya, bagaimana kalau Iya. ada Mohon dikasih kecil dulu monitornya Pak Jeffrey. ya Iya. Hmm. bagaimana kalau ada persoalan penganiayaan lalu sudah mendapat perdamaian dua belah pihak. Hmm. Jadi ini persoalan selesai. Hmm. Ya, tapi di polisian masih belum dicabut ini DAT persoalan ini DAT. Nah, jadi dibilang sama penyidik ini orang so damai, jadi so Iya. selesai. Oke. Tapi dari pihak polisian bilang tunggu ini, tunggu itu. Ya, jadi Iya. itulah Oke. pertanyaan. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Selamat pagi juga. Oke, ya mungkin Pak. Baik. Iya. Pak Jeffrey ya, kembali lagi, memang kalau sudah ada perdamaian, memang istilahnya, contohnya begini, terjadi tindak pidana penganiayaan dan itu sudah dilaporkan, itu sudah ranah penyidik. Penyidik sudah berproses, sudah melakukan penyidikan, bentuk penyidikan tadi berkas sudah jadi atau apapun itu. Tapi di dalam proses itu sendiri tiba-tiba sudah ada perdamaian, ya kan? Kalaupun misalnya teman-teman penyidik itu mengatakan tadi belum begini, belum begitu, ya nggak apa-apa, silakan saja itu berproses. Kita akan upayakan, kita akan selesaikan di tahap penuntutan lewat kejaksaan dengan supaya ini sudah selesai. Tapi kalau memang di penyidikan ada juga jaksa apa istilahnya pelaksanaan restoratif justice. Cuman apakah tekniknya seperti apa itu masing-masing punya tupoksi, tugas pokok fungsi. Jadi kalau kitanya seperti itu. Pada saat sudah di kejaksaan, apalagi sudah ada perdamaian, ini paling gampang. Sudah, ini paling gampang. Itulah kita akan laksanakan restoratif justice. Jadi tidak ada lagi embel-embel. Kita akan selesai dengan waktu yang saya sampaikan tadi, dan itu pasti tidak akan kemana-mana lagi. Saya kemana-mana lagi, nanti ke depan lagi muncul ini rasa dendam lagi seperti kalau sudah dilaksanakan pada saat di kejaksaan. Kita akan melaksanakan itu memang sudah selesai. Kita akan buktikan bahwa nanti pimpinan akan mengeluarkan surat penghentian penuntutan seperti itu. Oke, kita akan break sejenak ya untuk pesan-pesan berikut ini dan pastikan tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Kanal Informasi dan inspirasi Pro1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami kembali untuk Anda di Dialog Jaksa Menyapa hari ini, Kamis 26 Juni 2025 yang mengangkat topik Torang Baku Bae dengan cara restoratif justice. Masih dengan Bapak Mustari Ali SHMH sebagai Kasih Ohara Kejati Sulut dan Bapak Filo Paliama Sarjana Hukum, staf Pidum Kejati Sulut. Kita masih berbicara mengenai restoratif justice ya, seperti dijelaskan tadi bahwa ada kasus-kasus tertentu yang bisa diperdamaikan untuk pemulihan hubungan ya. Saya ke Pak Filo, seperti apa yang selama ini ditangani, terus tahapan-tahapan yang dilalui dalam menjalani atau juga mengarah ke restoratif justice, Pak Filo. Terima kasih Bu untuk dijelaskan bahwa Iya. proses restoratif justice itu akan kami terima dari pelaksananya dari daerah-daerah, dari Kejaksaan Negeri. Apabila ada perkara yang mau didamaikan, akan diajukan ke kami di Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya kami proses sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Kasih Oharda bahwa masa pengajuan itu 14 hari minimal dari tahap 2 dari kepolisian disetujui, baru kita ajukan ke Kejaksaan Agung. Untuk setelah itu kita adakan lagi ekspos dengan Kejaksaan Agung. Apabila disetujui perkara itu untuk didamaikan, maka akan dikeluarkan SP 2P yang tadi disampaikan Pak Kasih Oharda, untuk kemudian perkara itu dinyatakan damai dan tahanan bisa dibebaskan. Mungkin seperti itu. Yang penting ada unsur perdamaian sudah terpenuhi. Iya, ada telepon yang masuk, kami terima. Ya, halo. 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 Ya, halo. Iya, kami terima telepon yang masuk. Ya, halo. Halo. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu siapa di Ini mana? dengan Alia. Ibu Alia. Wonasa. Ibu Alia di Wonasa. Iya, pertanyaannya seperti apa Ibu Alia? Ya, Ibu Alia. Halo? Iya, Ibu Natalia di Wonasa. Ibu Natalia, iya. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Oke. Saya ingin bertanya terkait Bu, terkait iya. khususnya untuk Bapak Mustari sama Iya. Bapak Filo terkait berapa Halo, Iya. bisa kedengaran? Iya, agak putus-putus sih Ibu. Iya, silakan Ibu Saya Natalia. mau bertanya terkait Iya. berapa hari untuk penanganan perkara restoratif justice ketika sudah dilimpah di kejaksaan. Terus bagaimana kalau penanganan perkara di kejaksaan itu untuk restoratif justice, untuk pemulihannya baik kepada korban maupun tersangka itu gimana? Iya, itu saja Terus pertanyaannya. ada tidak perkara yang paling menarik perhatian di Kejati untuk restoratif justice yang paling wow gitu terkait untuk pemulihan? Apakah ada sanksi sosial terhadap terdakwa, dan apakah sanksi pemulihan terhadap terdakwa itu apa ya? Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Ibu Natalia di Wonasa. Oke, iya. Kalau masih ada di belakang Ibu Natalia, silakan.
Ya, 082195835080 untuk pendengar dan pemirsa yang ingin ikutan bergabung bertanya kepada dua narasumber yang ada ya. Oke, ya halo, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo, Iya. selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Cia di Talawaan. Ibu siapa? Cia. Ibu Cia di Talawaan. Oke, iya. Ibu tolong dikasih kecil dulu monitornya ya. Iya, radio monitornya dikasih kecil dulu. Ya, biar jelas kedengaran. Iya, Ibu Cia silakan. Halo. Saya ingin Iya. menanyakan terkait RJ kepada narasumber. Jadi terkait beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menanyakan apakah RJ berlaku untuk persoalan misalnya perceraian atau hanya untuk persoalan pidana. Apakah RJ ini hanya untuk diperuntukkan untuk pelaku? Ya. Berikut ini biasanya kan anak-anak juga banyak melakukan tindak pidana. Apakah anak yang melakukan tindak pidana kalau misalnya dia jatuh hukuman misalnya 3 tahun, apakah dia tetap menjalankan sesuai hukumannya seperti itu, atau ada perhitungan yang dari misalnya dari lembaga-lembaga atau instansi tertentu? Itu saja Ibu. Iya. Oke, terima kasih Terima Ibu. kasih. Iya, terima kasih Ibu Natalia dari Talawaan. Oke, silakan Pak Mustari, Pak Filo yang akan menjawab dua pertanyaan tadi. Baik, Oke. untuk Ibu Natalia ya, terkait dengan pertama itu sanksi sosial ya. Kalau Iya. terkait sanksi sosial memang kami memang sudah melaksanakan. Jadi hasil dari atau ending dari pelaksanaan RJ itu sendiri di samping bahwa pelaku dan korban itu sudah harmonis, sudah tidak ada dendam lagi, tidak ada apa istilahnya, intinya sudah enak lah. Itu kita juga mengupayakan bahwa sesudah mereka disetujui ini ada sanksi sosial yang diserahkan ke masyarakat supaya ada beban moral kepada si pelaku bahwa oh iya saya kemarin bersalah seperti itu. Jadi sanksi sosial yang kami laksanakan selama ini lebih banyak ke pihak-pihak kembali ke tokoh masyarakat, tokoh adat kira-kira, dan itu disampaikan kepada kami kira-kira seperti apa. Nah, yang sudah dilaksanakan itu paling banyak itu membersihkan gereja, membersihkan tempat ibadah, membersihkan masjid. Jadi itu dan rentang waktu tertentu, bukan dia tiap hari di situ. Jadi sanksi sosial itu supaya dia ada pertanggungjawaban bahwa kami sudah bersalah. Intinya dia mendekatkan diri kepada tempat ibadah. Ya, minimal dia membersihkan. Kalau sudah di dalam pasti dia akan berdoa. Kondisinya seperti itu. Jadi filosofi kenapa kami sanksi sosial kebanyakan ke tempat ibadah, dia datang ke situ 1 minggu 1 kali misalnya selama 1 bulan untuk membersihkan. Di sela-sela itu dia bisa berdoa, oh saya sudah salah. Seperti itu. Jadi kalau Ibu Natalia tanyakan tadi, kami sudah melaksanakan itu sepanjang yang ini tetap kami laksanakan bahwa dia ayo kamu sanksi sosialnya di salah satu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi terkait. Kalau misalnya pelaku itu ada apa istilahnya pekerjaan apa kira-kira yang dominan, kita minta misalnya kita ke pihak dinas ketenaga kerjaan dimasukkan ke BLK supaya dia bisa bekerja lagi. Jadi jangan istilah orang bilang sudah keluar kok dia cuma mau lawer percuma, kasih pekerjaan seperti itu jadi istilahnya kita akan melihat ke depan bukan setelah kita setujui, tapi ke depannya seperti apa kita juga pantau, melakukan pemantauan. Oh betul, dia sudah melaksanakan apa yang sudah damaikan seperti itu kondisinya. Terus yang ditanyakan Ibu Natalia, apakah hanya untuk kasus-kasus seperti itu atau perceraian juga bisa? Ibu Cici di Talawaan. Nah, kalau usus perceraian Bu,
kejaksaan itu tidak bersinggungan dengan kasus perceraian, itu masalah privat, itu Iya. sudah masalah keperdataan, itu bisa langsung ke pengadilan. Iya. Jadi ada ibu melakukan gugatan perceraian itu tidak langsung, tidak melewati kejaksaan. Cuman kalau seperti tadi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kita akan menyatukan yang kemarin dia pernah rasa tidak nyaman antara suami istri, yang kemarin saya sampaikan contoh yang tadi di Tomohon. Kemudian kalau kasus seperti ini, kami juga sudah melaksanakan dua perkawinan, dua setelah mereka Iya. perkara KDRT itu, tapi kita laksanakan perkawinan ulang. Itu dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Amurang tahun kemarin. Kita nikahkan, kita panggil Dukcapil, kita panggil dari pihak gereja secara administratif, kita laksanakan supaya nyaman. Kita buktikan bahwa ini tidak selesai hanya bukan cuma modus bahwa pertanggungjawaban itu RJ itu cuma modus, tapi betul-betul dilaksanakan. Setelah itu mereka akur kembali, rujuk kembali, kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian untuk pelaku anak, Bu, kalau misalnya itu bisa untuk intinya kalau dia sudah dihukum berarti tidak ada restoratif justice. Tapi restoratif justice itu tidak sampai ke pengadilan. Itu diselesaikan pada saat kita di kejaksaan, kita akan upayakan mediasi, ada fasilitator seperti apa, dan ujung-ujungnya kalau misalnya restoratif itu dilaksanakan ya sudah kita selesai. Itu tidak sampai pengadilan. Tapi kalau misalnya sampai di pengadilan pun itu untuk pelaku anak itu akan dikurangi karena sistem peradilan anak itu setengah dari pemindahan orang dewasa. Jadi kalau 3 tahun ya mungkin ancamannya sudah tinggi, tinggal 3 tahun ya tetap harus dilaksanakan. Namanya putusan pengadilan kita tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau misalnya pada saat masih di jaksaan kita laksanakan RJ, kita akan selesai. Tidak perlu ke pengadilan seperti itu. Iya. Tanpa terasa ya kita sudah di penghujung dialog jaksa menyapa, walaupun masih banyak mungkin yang akan bertanya mengenai topik Torang Baku Bae dengan cara restoratif justice untuk edisi hari ini Kamis 26 Juni 2025, dan kita ke closing statement. Pak Philo Paliama SH, ada closing statement dari Bapak, silakan. Mungkin terima kasih untuk closing statement kami di hari ini. Kami berharap dengan adanya proses restoratif justice ini lebih mengurangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di Kota Manado pada khususnya. Dan kemudian dengan adanya restoratif justice ini juga kita bisa menciptakan perdamaian dan masyarakat juga bisa tahu bahwa dalam proses RJ ini ada perdamaian yang bisa kita lakukan untuk korban maupun tersangka untuk mengurangi tindak pidana di Kota Manado. Mungkin itu dari saya. Iya, silakan Pak Mustari. Kalau dari kami Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara khusus untuk pelaksanaan RJ ini kami mengajak semua orang jaga, orang pe kota, orang pe provinsi supaya lebih aman, lebih nyaman, orang hindari hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Orang Manado bilang tambah-tambah urusan, ya kan? Ya, ini sudah bercarut marut lah istilahnya. Kalau kurang tambah urusan ya sudah cukup lah seperti itu. Kemudian ada titipan dari kami kalau pendengar yang ingin menginformasikan atau melakukan konsultasi dengan kami bisa berkoordinasi atau dengan ke nomor telepon admin Kejati Sulut di 08 111 22 02 501 atau bisa masuk ke media sosial Kejati Sulut, ada di Instagram, Twitter, Facebook dengan username Kejati Sulut. Kemudian informasi terkait Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bisa masuk ke website Kejati Sulut di www.kejati Sulawesi Utara kejaksaan.go.id. Kemudian kamu ada juga yang ingin melapor tanpa harus ke Kejati, bisa melapor ke www.lapor.go.id atau kami juga sekarang memberikan pelayanan di Mall Terpadu di MPP yang sekarang berlokasi di samping 4 Point. Jadi kita bergabung dengan MPP-nya Kota Manado, itu ada tempat kita untuk menerima semua terkait, istilahnya kita akan memberi advice kepada masyarakat semua yang terkait, tapi itu balik lagi hanya tertentu. Kalau masalah perceraian nggak usah pibat orang seperti itu. Atau menginformasikan boleh, tapi administrasinya bukan bagian orang seperti itu. Demikian dari kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Semoga mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Mustari untuk closing statement-nya dan pendengar pemirsa di mana saja berada. Demikian dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini, Kamis 26 Juni 2025 dengan topik Torang Baku Bae dengan cara restoratif justice dengan menghadirkan narasumber Bapak Mustari Ali SHMH sebagai Kasih Oharda Kejati Sulawesi Utara, kemudian Bapak Vilo Paliama SH sebagai staf Pidum Kejati Sulawesi Utara. Saya Ika Darsono Mamuaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.